warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Dewa Yudi, NPM 22411201, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan mempresentasikan materi 11. Baiklah, uji homogen dan uji T non homogen. Pentingnya uji T dalam statistik. Uji T dalam statistik sangat penting karena digunakan untuk menguji perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok data. Dengan uji T, kita dapat menentukan apakah perbedaan tersebut mungkin terjadi secara kebetulan atau memang memiliki makna statistik. Hal ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang didasarkan pada bukti statistik, seperti dalam penelitian ilmiah, pengujian hipotesis, dan mengambil keputusan bisnis. Uji T statistik dan penggunaan dalam analisis statistik. Uji T statistik adalah alat statistik yang digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara dua kelompok data, misalnya rata-rata, signifikan secara statistik atau hanya terjadi secara kebetulan. Ini menghitung statistik dengan membandingkan perbedaan antara kelompok desa dengan variasi dalam kelompok data tersebut. Penggunaan utama uji T untuk menguji hipotesis seperti apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Langkah-langkah umum penggunaan adalah: 1. Menyusun hipotesis 0HO dan hipotesis alternatif atau H1. 2. Mengumpulkan data dari dua kelompok yang ingin dibandingkan. 3. Menghitung T statistik yang merupakan perbandingan antara selisih rata-rata kelompok dengan variasi dalam kelompok. 4. Menentukan derajat signifikan atau tingkat kepercayaan yang diinginkan. 5. Membandingkan T statistik dengan nilai kritis dari tabel distribusi untuk derajat kebebasan yang sesuai dengan tingkat signifikan yang ditentukan. Yang terakhir, berdasarkan perbandingan tersebut, Anda dapat menentukan apakah hipotesis 0 dapat diterima tidak ada perbedaan signifikan atau ditolak ada perbedaan signifikan. Uji T statistik umumnya digunakan dalam berbagai bidang termasuk penelitian ilmiah, penguji produk, analisis bisnis, dan banyak aplikasi lainnya untuk mengukur dan memahami perbedaan antara dua jenis tersebut. Definisi uji T homogen. Uji T homogen atau uji T untuk kelompok data yang homogen merujuk kepada uji T statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data ketika asumsi homogenitas variansi terpenuhi. Asumsi homogenitas variansi adalah asumsi yang mengatakan bahwa varian ukuran sebaran data dari kedua kelompok data adalah sama atau serupa. Dalam uji T homogen, variansi dari kedua kelompok dianggap sama, sehingga uji T tersebut digunakan untuk menilai apakah perbedaan rata-rata antara kedua kelompok data tersebut signifikan secara statistik. Ini adalah salah satu alat statistik yang belum digunakan untuk berbagai bidang seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan bisnis. Untuk menguji hipotesis tentang apakah dia perbedaan yang signifikan antara dua kelompok, uji T homogen berguna ketika asumsi homogen yang variasi terpenuhi. Namun jika asumsi tidak terpenuhi, maka jika wise atau uji tidak sama varian mungkin lebih sesuai. Definisi uji T non homogen. Uji T non homogen
disebut juga uji T untuk kelompok data yang tidak homogen, mengacu kepada penggunaan uji T statistik kepada asumsi homogenitas varian atau terpenuhi. Asumsi homogenitas varian adalah asumsi bahwa varian dari kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Dalam kasus uji T non-homogen, asumsi ini tidak terpenuhi, artinya varian dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Dalam situasi ini, pengguna uji T statistik standar mungkin tidak tepat karena menghasilkan kesalahan dalam mengevaluasi perbedaan antara kelompok data. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan uji T non-homogen yang sering disebut juga sebagai uji T Wise atau uji tidak sama varian. Uji ini memperhitungkan perbedaan dalam varian antara kelompok data sehingga lebih sesuai untuk situasi di mana homogenitas varian tidak terpenuhi. Jadi uji non-homogen adalah metode statistik yang digunakan ketika asumsi homogenitas varian tidak terpenuhi dan kemungkinan Anda membandingkan dua kelompok data dengan varian yang berbeda. Tabel perbandingan antara uji T homogen dan uji T non-homogen. Kriteria asumsi homogenitas varian kelompok, derajat kebebasan kelebihan, kapan digunakan. Uji T homogen, asumsi variansi sama, harus sama, lebih kecil, lebih konversiti atau ketika variansi sama saat asumsi varian sama terpenuhi. Uji T non-homogen, tidak memerlukan asumsi varian sama, tidak harus sama, lebih besar, lebih kuat dalam kasus ketidakhomogen variansi saat asumsi varian tidak terpenuhi. Uji T homogen mengusulkan keluaran dari kedua kelompok data yang dibandingkan adalah sama. Ini digunakan ketika asumsi homogenitas varian terpenuhi dan varian kelompok data relatif serupa. Uji T non-homogen seperti uji T yang tidak kemungkinan varian dari kedua kelompok data berbeda secara signifikan. Pilihan jenis uji T harus didasarkan pada asumsi data karakteristik kelompok yang dibandingkan. Contoh hasil uji T homogen dan uji T non-homogen dalam konteks nyata. Konteks studi efek obat baru. Anggaplah seorang peneliti sedang melakukan studi untuk menguji efek obat dari kedua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok A dan kelompok B. Mereka sudah membandingkan total perubahan skala tekanan dan yang kedua kelompok setelah membandingkan selama 4 minggu. 1. Uji homogen. Peneliti homogen data kedua kelompok A dan B ditemukan tekanan darah dalam bentuk kelompok sangat serupa untuk membandingkan varian terpenuhi. 2. Uji T non-homogen. Namun dalam pengamatan lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa meskipun variasi perubahan tekanan darah dalam kelompok A, peneliti menggunakan kelompok B untuk membandingkan rata-rata perubahan tekanan darah antara kedua kelompok. Hasil uji T akan memberikan informasi lebih akurat. Dalam situasi ini, kamu harus memperhitungkan ketidakhomogenan variasi antara kelompok B dan kelompok B dengan
uji T-Wise. Peneliti dapat menentukan apakah obat baru memiliki efek yang lebih signifikan dalam kelompok A dalam kedua situasi ini. Baiklah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.